yang berserah kepada Bapa dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kami sungguh bersyukur sore hari ini diberkati untuk menikmati cinta kasih-Mu, mengalami Tuhan di dalam persekutuan. Kami adalah tubuh Kristus. Dan dari berbagai tempat kami menyatu untuk saling memperlengkapi satu sama lain, supaya makin hari kami semakin dewasa dalam Kristus. Saya berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang belum bisa bergabung pada sore hari ini, karena berbagai aktivitas yang harus mereka jalani. Semoga rahmat-Mu beserta dengan sahabat-sahabat kami. Demikian juga dengan persekutuan sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, senang sekali berjumpa dengan semuanya, dan pengajaran melalui bahan komunitas Bina Iman ini diadakan oleh LPP Sinode untuk kita belajar bersama-sama, saling memperlengkapi, supaya makin hari makin dewasa dalam Kristus. Karena itu, sebelum kita mengawali kebersamaan kita, adalah baik kalau kita berkenalan. Jadi kita berkenalan dengan siapa dan dari mana, ya, supaya nanti kita tidak kagok ya kalau ketemu Ibu Kristi. Ibu Kristi dari mana toh? Oh, ternyata dari Yogyakarta. Nah, gitu. Oke, saya persilakan. Nanti caranya saya menunjuk siapa, terus nanti yang ditunjuk itu setelah memperkenalkan diri, menunjuk siapa, bergantian. Ya. Kalau yang sudah ditunjuk mengatakan sudah, gitu. Nah, oke. Baik, pertama-tama saya perkenalkan, saya Wisnu Sabto Nugroho, saya pendeta di LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah. Jadi saya diutus oleh GKI SW Jawa Tengah untuk melayani di LPP Sinode ini. Dan tahun ini adalah tahun yang ke-14. Jadi saya sudah 14 tahun di sini, ternyata sudah cukup lama. Ya. Mestinya sore hari ini istri saya juga ikut, namun karena istri saya harus mengisi webinar tempat lain, jadi mohon izin. Jadi, minggu depan, besok Jumat akan bergabung. Ya. Saya pamit dan salam buat semua. Baik, saya sekarang menunjuk Ibu Heni dari GKI Gejayan. Mari Bu Heni. Ya, selamat sore semua sahabat-sahabat. Pak Wisnu ya, Pak Wisnu terima kasih sudah menunjuk saya pertama kali. Saya keponakannya Bu Naftali. Oke, tetangga kami di sini. Iya. Saya dari GKI Gejayan. Itu saja kan Ya, begitu. Ya. Iya. Terima kasih. Nanti saya akan tunjuk Bapak B25 Lukas. Ada tulisannya B25 ya. Silakan. Terima kasih. Masih mute Pak Lukas. Selamat sore. Nama saya Lukas Sabda. Saya dari GKI Ngupasan Yogyakarta. Saya tinggal di Yogyakarta. Terima kasih. Saya menunjuk Christine. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Kristina Cahyaningsih dari GKI Ngupasan Yogyakarta. Diutus oleh MJ. Kami bersepuluh dari GKI Ngupasan
untuk mengikuti Bina Iman ini. Terima kasih. Saya pakai handphone jadi tidak kelihatan. Pak Iwan dari GKI Tegal. Iya, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nama saya Iwan, saya dari GKI Tegal. Saya ingin menunjuk yang dekat dengan saya, maksudnya gambarnya ya. Irawan, GKIN. Ya, selamat petang. Saya Irawan dari Ngupasan, GKI Ngupasan. Saya menunjuk siapa nih? Bu Neni dari GKI Kejayan. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Irawan. Nama saya Neni dari GKI Kejayan, domisili di Jalan Kaliurang. Terima kasih. Saya mau menunjuk Kak Ardian Yosa. Saya Ardian Yusa Hastaka dari GKI Weleri Plelen. GKI mana? Weleri Plelen, Bu. Oh, baik, terima kasih. Kota mana itu disebutkan, Mas? Kota Kendal kalau. Kendal. Basisnya Semarang Barat. Ya. Saya nunjuk Ibu Kristi dari LPPS. Ya, makasih Mas Ardian. Semoga sinyalnya mendukung. Saya Kristi, saya pendeta di GKJ Gondokusuman, Jogja, dan saat ini menjadi pengurus LPPS dari unsur GKJ. Saya menunjuk, sebentar, ada nama Didik Yulianto. Monggo. Matur nuwun Bu Kristi. Perkenalkan saya Didik Yulianto, pendeta di GKJ Semarang Barat. Sebetulnya dari GKJ Semarang Barat mengutus 2, cuman yang satunya Pak Pendeta Setioko hari ini sedang ada tugas yang bersamaan. Itu saja, matur nuwun. Saya menunjuk yang paling dekat gambarnya itu Pak Tulus Sih Rahmanto. Ya, terima kasih. Mungkin ini bandwidth-nya agak low, mungkin terdengar. Nama saya Tulus Sih Rahmanto dari GKI Sangkrah, Bajem Pengging. Kami diutus dari BPMC GKI Sangkrah. Kami sebenarnya berdua dengan istri saya, tapi belum bisa online karena masih banyak kesibukan. Terima kasih, itu saja. Kami menunjuk Ibu Merli Fani. Ya, shalom, selamat sore Bapak. Mohon maaf jika kurang jelas karena di sini lagi hujan tempat saya. Perkenalkan, saya dari Jogja, GKJ Rewulu. Oh ya, nama saya Merliani, begitu. Terima kasih. Berikutnya saya akan menunjuk, bentar, Ibu Ida Artati. Sudah belum ya? Iya, selamat sore. Makasih Bu. Perkenalkan, saya Ibu Ida Artati dari GKI Gejayan. Saya menunjuk Ibu Betaria. Selamat malam Bapak Ibu. Saya Pendeta Betaria dari GKI Weleri Plelen. Saya bersama dengan penatua saya di ruangan yang sama, Penatua Maria Sularsih, juga dari GKI Weleri Plelen. Hai Bu Maria, lama tidak jumpa. Selamat malam Pak Wisnu. Ya, kami menunjuk Bapak HB Atmojo. Monggo Pak. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam.
Perkenalkan saya Habi Atmojo, lebih dipakai panjang Haryanto Budi Atmojo, tapi lebih dikenal Bapak Atmojo begitu. Saya diutus dari MC GKI Sangkrah. Terima kasih untuk perkenalan saya akan menunjuk yang tulisannya hurufnya paling besar-besar. Ibu A Aga. Silakan Bu A Aga. Iya, selamat sore Bapak Ibu, Shalom, sehat selalu, tetap sejahtera bagi kita semua. Saya dari GKI Ngupasan, diutus dari GKI Ngupasan, saya bertempat tinggal di Jogja juga. Terima kasih, tetap semangat. Saya menunjuk Hehanusa Yosef Mepi Bosef. Mungkin masih ada kesibukan. Tunjuk yang lain, Bu. Saya masih di jalan. Oh, ya. Maaf. Iya, mohon maaf. Iya. Apa? Mungkin Bapak Her Cahyo. Selamat sore. Saya Her Cahyo dari GKI Malioraya Bintaro. Saya akan menunjuk Ibu atau Bapak Dias, Bapak Dias. Ya, selamat sore. Nama saya Dias. Saya dari GKI Sangkrah di Bajem, yang ditugaskan di Bajem Wonosaren. Malam ini saya mau menunjuk Pak Budi. Halo, Pak Budi. Walah. Oh, saya pikir ini kok nggak jelas, makanya saya tunjuk. Yang kosong ini. Sudah, Bapak, sudah. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Perkenalkan, saya Nanda Natalia. Saya dari GKJ Wirobraja. Ini saya langsung nunjuk ya. Saya baru masuk Pak, jadi saya nggak tahu mana yang sudah ditunjuk, mana yang belum. Pilih aja, nanti kalau sudah kan sudah gitu. Apa ya? Bentar, saya lihat. Lalu saya pakai HP. Tadi saya lihat kakak tingkat saya ada Didi Yulianto. Sudah. Oh sudah. Siapa yang belum? Semoga. Siapa? Saya Pak Oce aja. sudah. Oh monggo. Ya, saya Insi. Sebenarnya yang ikut Pak Indro sama saya, tapi karena Pak Indro sedang mengantar orang sakit, nah, jadi saya di sini dari GKJ Wates. Terima kasih. Bu Insi nunjuk siapa, Bu? Saya nunjuk apa ya? Sudah semua ini. Pak Ardian sudah. Anda saya nunjuk Bu Erni aja. Bu Erni. Terima kasih Bu Insi, ini teman sekantor ini Bu Insi. Saya Erni. Kalau di kantor Erni Ekawati, Bu Insi. Kalau di sini Erni Kusuma begitu ya. Saya dari GKI Gejayan.
tapi saya juga pengurus di LPPS dari unsur GKI gitu ya. Selamat sore semua, selamat datang di Kombin ini. Saya menunjuk, kayaknya ini belum deh, Bu Wulantika Nata. Mari Bu Nata. Halo, halo. Bu Wulantika Nata. Selamat sore semua teman-teman. Saya baru gabung juga nggak tahu mana yang belum ditunjuk. Saya dari Kupasan. Bu Yeni Flo sudah belum, Bu? Belum, Bu. Ya sudah, Bu Yeni Flo itu. Ya, terima kasih Bu Wulan. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Florentina Yeni dari GKI Ngupasan. Matur nuwun. Saya menunjuk Pak Pedro Indri, monggo Pak. Ya, selamat sore. Terima kasih Ibu Yeni Flo. Nama saya Pak Pedro Indrianto dari Yogyakarta. Saya dari GKI Ngupasan. Saya menunjuk Ibu Dia Ayu Permatasari. Terima kasih. Selamat malam. Saya Ibu Dia Ayu Permatasari dari GKI Ngupasan, Yogyakarta. Saya menunjuk, siapa yang belum ya? Bapak Aryato. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore, malam. Perkenalkan nama saya Aryato Adi dari GKI Sangkrah Solo, berdomisili di Karanganyar. Ya, saya termasuk pendatang baru, jadi butuh dukungan dari rekan-rekan sekalian sehingga kita bisa bertumbuh. Terima kasih. Saya nunjuk siapa ya yang belum ya? Kira-kira yang belum ini siapa? Tolong disebut. Halo? Yang belum angkat tangan, yang belum. Yang belum angkat tangan nih. Saya nunjuk Ibu Bening Hadi. Ya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, sugeng sonten sedayanipun. Ya, saya Bening Hadilinate dari GKJ Gondokusuman, jemaatnya Ibu Pendeta Kristi. Pengurus LPPS juga. Terima kasih. Bu Bening menunjuk siapa? Menunjuk siapa ya? Pak Ardian Yosa, sudah? Sudah, Bu. Oh iya, sudah. Mohon maaf. Siapa ya yang belum? Ibu Ristan, Penatua Ristan. Ya. Monggo Bu Ristan. Benar. Ibu Ristan Silalahi. Masih mencari menutul apa mic-nya. Ya. Ada gambar mic yang oke. Nah, silakan. Selamat sore Bapak Ibu. Saya Ibu Ristan Silalahi dari GKI Wuleri Plelen Jemaat Pendeta Betaria. Oke, ya, Wuleri Plelen Kendal. Oke. Kendal. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Ibu Ristan, tunjuk siapa? Bapak Johan Tobing apa sudah? Oh, belum. Ya, Saya belum. Tobing, Bapak Ya, Johan Tobing. Johan ya. Ya, kenalkan Bapak Ibu, saya Johan Tobing. Saya dari GKI Sorogenen, Solo. Begitu Pak. Ada yang masih belum? Nah, ini sekarang siapa yang belum? Nah. Saya Pak Wisnu. Oh iya Bu Amalia. Oh Bu Amalia.
Ye. Ya. Salam kenal, saya Amalia dari GKJ Brayat Kinasih, pengurus LPPS juga, domisili di Jogja, Pak. Bapak Ibu. Ya. Ibu Amalia, GKJ Brayat Kinasih, ya. Yang belum Ibu Rita dari Gejayan, sepertinya belum Bu ya, Ibu Rita Sapasuru. Ya Pak. Selamat sore, Bapak Ibu. Salam kenal, saya Ibu Rita Sapasuru dari GKI Gejayan. Saya akan menunjuk Ibu Diah Ayu. Sudah. Sudah. Oh, sudah. Bu Dwi, Kak Lisha, Oh, semua. Bu Murtini. Bu Supraptining, Mbak. Bu Supraptining. Ibu Nana aja. Ibu Nana. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nana dari GKI Sangkrah Bakal Jemaat Wonosaren. Saya menunjuk Bapak Hercahyo, silahkan. Sudah, Bu. Sudah. Oh, sudah. Yang belum Ibu Murtini. Umarwati. Ayo, langsung. Langsung. Oke. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Mohon maaf tadi OTW jemput anak. Iya, terus ketika dipanggil. Aduh. Oke, saya Murtini. Saya pendeta yang ditugaskan oleh Sinode GKJ ke LPP Sinode. Gitu. Makasih. Kayaknya sudah semua ya. Itu Pak Wisnu. Atau masih ada? Bu Dwi itu belum. Oh, Bu Dwi ya, Bu Dwi Martati ya. Kak Lisha. Mari Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Murti. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya Dwi Martati dari GKI Gejayan. Saya akan Bu Petrus itu belum kayaknya Bu Petrus. Mari Bu Petrus. Terima kasih, selamat malam semua. Saya Ibu Marwati Petrus dari GKI Gejayan. Ya. Apalah, oh Kak Lisha ya belum ya. Di sini. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Petrus. Selamat malam Bapak Ibu. Saya Lisha dari GKI Gejayan. Saya menunjuk Pak Lukas dari GKI Puri Indah. Silakan Pak. Terima kasih Bu Lisha. Wah, saya akhirnya juga ya, kepilih untuk bicara juga ya. Halo Pak. Halo? Halo Pak Joko. Halo? Iya, langsung Pak. Ya, maaf. Nama saya Lukas Widianto. Saya bukan pendeta, saya cuma penatua saja. Saya tidak diutus dari gereja atau dari sinode atau dari klasis. Saya secara pribadi aja pengen belajar. Saya adik iparnya Pak Lobi Lukmono. Oh iya iya. Dari putranya Pendeta Probo ya? Iya betul. Saya dulu Purworejo. Nah itu. Yeah. Terima kasih boleh bergabung, boleh belajar. Ya terima kasih Pak Lukas ya. Jadi saya masih sering ketemu Bu Lobi Lukmono di Salatiga. Oh iya. Ya, di Karangpete. Ya. Baik, sepertinya sudah semua ya. Masih Pak. Masih Pak. Oh iya, silahkan. Itu Pendeta Sedioko ya? Oh, Pendeta Sedioko, ya. Belum itu Pak. Pak Pendeta Sedioko sepertinya ada acara bersamaan, jadi baru dikatakan oleh Pak Didik, jadi beliau masih pasif gitu ya. Kuning Pak, Kuning Supri. Kuning Suprihatining Sih dan Opo nanti belum ya. Iya. Hari Kuning.
Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam kenal, saya Supriyati Ningsih, dipanggil Ning, dari GKI Gejayan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ning. Selanjutnya Oppo F1S. Silahkan Ibu Oppo. Mari Bu, silahkan. Ya, mari Bu Oppo. Oke, baik ya. Mungkin sinyalnya kurang memadai. Baik, sahabat-sahabat semua. Pada hari ini kita akan mengawali kebersamaan bagaimana kita menghayati rahmat Allah sebagai persekutuan, dan kita akan dipandu menggunakan bahan komunitas bina iman. Mungkin dari Bu Erni akan membuka terlebih dulu. Saya persilahkan seandainya ada hal-hal yang perlu disampaikan sebelum nanti kita sedikit mengulas apa pentingnya kebersamaan kita ini. Mari Bu Erni. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Sekali lagi selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian. Senang sekali ya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dan saudara, mungkin ada ya dari berbagai gereja ya, terutama GKI dan GKJ ya. Ini saya mungkin bisa katakan seluruh Indonesia begitu ya, kita bisa berjumpa di sini begitu, karena dari berbagai kota. Dan ini merupakan acara pembinaan sebetulnya khususnya untuk jemaat, tapi saya bersyukur juga ada beberapa Bapak Ibu pendeta yang boleh bergabung juga ya di dalam kombin ini. Jadi komunitas bina iman ini memang baru dilakukan begitu ya pada tahun 2022 ini, dan ini dilakukannya bukan hanya untuk pertemuan 1 kali 2 kali ya, tapi 1 semester lebih begitu ya. Kita akan berjumpa mulai dari hari ini sampai nanti akhirnya itu adalah bulan Desember. Jadi ini betul-betul pembinaan yang ditata dan disusun sekomprehensif mungkin gitu ya, untuk membekali kita semua, terutama sebagai jemaat begitu ya, untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, karena membekali berarti kita saling membekali begitu ya, karena nanti kita akan lebih banyak menggunakan metode partisipatif begitu ya. Jadi kita boleh saling berbagi, saling sharing begitu. Tapi sharingnya nggak ngalor ngidul ya. Kalau Bapak Ibu melihat itu ada kurikulumnya sudah ditata begitu rapi, dan ada bukunya juga yang sudah Bapak Ibu saudara sekalian terima. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, dan saya sangat berharap sekali begitu ya, kita semua bisa setia mengikuti sampai akhir, supaya kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita bisa membagikan begitu apa yang sudah kita dapatkan di sini di gereja masing-masing, sehingga di jemaat di gereja kita masing-masing juga ikut bersama-sama bertumbuh begitu ya, dari pengalaman yang Bapak Ibu saudara sekalian alami dan dapatkan melalui LPP Sinode ini. Saya kira itu saja. Jadi saya mewakili LPP Sinode ini, sebetulnya program ini ada di pilar 1 ya. Pilar 1 itu adalah pembinaan pemimpin gerejawi begitu ya. Jadi kami memang mempersiapkan kader-kader begitu ya, kader-kader pemimpin gerejawi, baik itu pendeta, calon pendeta begitu, maupun penatua dan juga jemaat yang saya yakin kita semua terpanggil begitu ya untuk melayani Tuhan. Dan kalau melayani itu walaupun terkecil pun, saya pribadi pun saya harus bisa memimpin diri saya sendiri begitu ya. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Wisnu, saya kembalikan. Ini yang akan membekali kita pertama kali nanti jalannya acara bagaimana sampai bulan Desember. Ini Pak Wisnu ya sebagai direktur dirut ya, direktur utama dari LPP Sinode. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Erni. Yang disampaikan Bu Erni pada bagian akhir tadi sangat penting buat kita, bahwa setiap kita adalah pelayan. Seorang pelayan, dia hadir menjadi sahabat, dia juga memimpin, dia juga hadir untuk memberikan diri
yang terbaik bagi yang dilayani. Dan karena itu seorang pelayan harus diperlengkapi supaya dia bisa memimpin dirinya sendiri agar kehadirannya berdampak untuk banyak orang. Dan disinilah maka kita akan bersama-sama saling memperlengkapi satu sama lain melalui kebersamaan kita selama 1 semester lebih. Kita akan mencoba menikmati kebersamaan kita dan upaya untuk menumbuhkan kehidupan kita dilakukan dengan pengkaderan. Kata lain yang biasa juga kita kenal adalah mentoring. Jadi upaya kita di sini pengkaderan dengan berjalan bersama-sama, kita saling menjadi mentor satu di antara yang lain. Dan bahan-bahan yang kita gunakan nanti adalah bahan komunitas bina iman. Ini buku-bukunya. Dan bahan ini diterbitkan oleh LP Sinode, ada beberapa seri yang nanti akan kita hayati bersama-sama. Pada bagian ini kita dengan seri keselamatan dalam anugerah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Ini tema kita selama 1 semester. Kita akan banyak mendalami tentang hal itu. Bagaimana keselamatan itu dihayati sebagai anugerah Allah yang begitu luar biasa bagi kita semua. Dan saudara, mengapa pengkaderan kepemimpinan menjadi bagian yang penting untuk kita lakukan? Ada satu bagian dari firman Tuhan yang mengajak kita untuk menghayati pentingnya upaya melakukan pengkaderan kepemimpinan juga bagi kita semua. Di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10, mohon maaf ini PowerPoint belum jalan ya. Sebentar ya. Oke. Apakah sudah kelihatan di Hakim-Hakim 2? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya. Sudah. Kisah ini merupakan sebuah pengingat buat kita semua supaya benar-benar menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan buat kita semua. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Dia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Nah, saudara, ketika membaca satu bagian ini, kira-kira apa yang saudara bayangkan? Mari mungkin ada yang memberikan pendapat, kira-kira apa yang dibayangkan setelah Yosua bin Nun itu mati, maka angkatan yang lain, keturunan mereka tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan Tuhan yang dilakukan bagi orang Israel. Kalau saudara membaca bagian ini, kira-kira apa yang saudara bayangkan? Mari silahkan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Tidak ada yang mengajarkan ajaran Tuhan ketika Musa keluar dari tanah Mesir yang dibilang, tulislah di dahimu, tulislah di tanganmu sampai anak cucumu. Mungkin setelah Yosua meninggal, banyak angkatan sesudah Yosua yang sudah mulai melupakan tata cara itu atau pengajaran-pengajaran seperti yang mengajarkan bahwa oh anak-anak kita harus terus dikasih firman Tuhan, diingatkan kalian kasih Tuhan. Lama-lama mereka akhirnya lari untuk menyembah berhala, sudah mengenal bangsa lain, mengenal ilah lain, akhirnya Tuhan dilupakan. Gitu, Pak. Luar biasa. Terima kasih, Pak Beni. Jadi ketika orang tua lupa melakukan pengaderan, memperkenalkan Tuhan kepada anak cucunya, itulah yang terjadi seperti yang dikatakan Pak Beni tadi.
sehingga anak cucu lupa pada Tuhan dan tidak lagi mengenal perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan bagi Israel, bagi nenek moyangnya. Terima kasih Pak Ben. Ada yang mau menyampaikan lagi? Silahkan. Ada Pak. Ya, silahkan. Juga kepala itu keras kepalanya orang Israel biar diajar juga, tetap aja mereka belajar ke berhala-berhala. Mereka tidak meneruskan ajaran atau mengenal Tuhan. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak R. Cahyo. Jadi fungsi seorang leader, kepala, ternyata memiliki peran yang penting. Ketika leader, ketika para pemimpin di bangsa ini mengajarkan tentang Baal, karena yang mereka alami adalah Baal, yang mereka kenal adalah Baal, dan mereka memperkenalkan hal itu kepada orang-orang yang dipimpinnya, maka itulah yang diikuti. Karena seorang pemimpin itu akan berdampak dan diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya. Terima kasih untuk Pak Bedi dan Pak R. Cahyo yang memberikan kepada kita tambahan untuk kita makin meluaskan pemahaman ini. Itulah yang terjadi. Seluruh angkatan itu melupakan Tuhan. Tentu mereka melupakan Tuhan karena ada faktor-faktor yang membuat mereka melupakan Tuhan. Dan fenomena yang sama terjadi di setiap masa. Beberapa hari yang lalu di GKI SW Jateng diadakan webinar tentang pelayanan intergenerasi. Dan di situ secara sosiologis Pendeta Mungki Sasmita, ini beliau juga pengurus di LB Sinode, menyampaikan kajian secara sosiologis fenomena yang terjadi di zaman ini. Dan banyak dijumpai orang-orang tidak lagi mengajarkan tentang Tuhan, pengalaman tentang Tuhan kepada anak-anaknya, kepada generasi sesudahnya. Ada alasan-alasan yang membuat hal itu terjadi. Dan mengutip pandangan seorang guru besar dari California, dari Santa Barbara, Wade Clark-Ruff, yang mengatakan dari hasil penelitiannya bahwa sosialisasi iman atau agama pada anak merupakan sebuah keharusan. Dia seorang peneliti dan dari kajian-kajiannya menemukan dan menyimpulkan bahwa melakukan pembinaan, pendampingan, pengajaran, sosialisasi iman kepada anak, cucu, kepada anak-anak kita merupakan sebuah keharusan. Dan yang dikatakan oleh Wade Clark-Ruff ini menjadi sebuah panggilan buat kita semua sebagai orang percaya. Beliau meneliti dari kajian sosiologis dan penelitian yang ilmiah itu menegaskan pada kita untuk tidak mengabaikan pendampingan, pembinaan, pengajaran, mengatakan berulang-ulang kepada anak-anak kita dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Dan untuk itu, pengalaman tentang Tuhan menjadi penting. Ada seorang teolog bernama Rob Van Kessel, bukan Kessel ya. Kessel itu kan capek. Dalam bukunya berjudul 6 Tempayan Air, beliau menuliskan pada bab 3 tentang Allah, bahwa pengalaman tentang Allah menjadi dasar utama pembentukan kehidupan, baik pribadi maupun komunitas. Pembentukan kedewasaan hidup dimulai dari pengalaman tentang Allah. Dan upaya untuk mengalami Allah
harus dilakukan melalui kesediaan membuka diri, membuka hati benar-benaran satu sama lain. Melalui sharing, melalui permenungan, dalam doa-doa kita, dalam penghayatan kita. Melalui keseharian kita, dari hal-hal yang sederhana, kita bisa mengalami Allah. Merasakan Allah, cintanya, kebenarannya, terjadi melalui setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Dan pengalaman-pengalaman itu dilakukan, direfleksikan untuk dibagikan. Supaya banyak orang juga mengalami Allah di dalam hidupnya. Maka saya mengutip pandangan dari seorang penulis buku bernama Thomas Bloom yang nanti metodenya, metode yang kita gunakan diambil dari pemikiran Thomas Bloom. Beliau mengatakan, komunitas iman bersama seluruh strukturnya yang formal dan informal adalah para katekis, yaitu orang yang belajar tentang iman, sebagai pilar yang utama. Maka setiap kita, orang-orang yang mau belajar tentang iman, menjadi tiang, menjadi pilar dalam pembentukan karakter, pengenalan akan Kristus. Ini menjadi kekuatan. Maka dari itu, saudara, karena kita adalah pilar-pilarnya, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita perlu direfleksikan dan diterangi dengan sabda Allah. Dan Thomas Bloom menyebutkan ada 3 tujuan pendidikan iman. Yang pertama, bertumbuh dalam iman Kristen sebagai pribadi. Sebagai pribadi kita bertumbuh menghayati iman Kristen kita. Iman Kristen berpatokan, berpola dasar adalah pada keselamatan dalam Kristus Yesus untuk kita, dan itu adalah anugerah Allah. Yang kedua, melalui kesediaan kita berkatekis dalam belajar iman Kristen, kita menjadi anggota komunitas iman. Pertumbuhan iman kita bukan dinikmati sendiri, bukan untuk diri kita sendiri, melainkan diwujudkan dalam komunitas. Maka dalam komunitas itu kita berbagi kehidupan satu sama lain. Dan disinilah, saudara, penting juga kita mempertahankan dan mentransmisikan iman atau tradisi beriman kita kepada kehidupan. Bagaimana kita akan mentransmisikan iman atau tradisi beriman kita kalau kita tidak kuat, tidak ada upaya mempertahankan iman kita? Ini 3 tujuan pendidikan iman menurut Thomas Bloom. Dan di sini, saudara, pentingnya sosialisasi dalam hidup bersama untuk mewujudkan terjadinya 3 hal tadi. Sosialisasi sebagai keharusan, sebab di dalamnya terjadi dialektika. Dalam proses ini ada pembimbing dan yang dibimbing. Ada dialektika antara pembimbing dan yang dibimbing guna mewujudkan perubahan gereja, perubahan masyarakat, dan kedewasaan pengikut Kristus sebagai pribadi. Maka proses kita ke depan selama beberapa bulan, kita akan berproses. Setiap kita adalah pembimbing sekaligus juga yang dibimbing. Dan dalam pembimbingan itu, kita belajar bersama-sama apa yang
saya punya akan dibagikan kepada Bapak Ibu, supaya kita saling menumbuhkan dan menambahkan. Apa yang sahabat-sahabat punya dibagikan, dan saya pun mendapatkan berkat dari setiap hal yang dibagikan itu. Upaya membagikan berkat-berkat itu dilakukan untuk mewujudkan perubahan gereja. Karena kita adalah bagian dari komunitas bersama bernama gereja, dan gereja adalah persekutuan yang dipanggil untuk bersaksi tentang kasih Kristus kepada dunia. Ada misi Allah yang ditetapkan bagi kita. Ada upaya mewujud perubahan dalam masyarakat. Kehadiran kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Dan dari situ makin hari kita makin dewasa sebagai pengikut Kristus. Ya, ciri-ciri hidup yang dewasa sebagai pengikut Kristus itu ada banyak. Dan kedewasaan ini menjadikan kita terus ditumbuhkan. Inilah pentingnya sosialisasi, seperti pada bagian yang pertama tadi Profesor Luf katakan, pentingnya sosialisasi. Dan dalam rangka sosialisasi itu ada kegiatan yang disebut kegiatan beriman. Ini kembali saya mengutip pandangan Thomas Grum. Kegiatan beriman itu artinya, pertama, iman sebagai kegiatan percaya. Kita terus-menerus belajar untuk percaya. Dan dalam proses percaya itu, kita mempercayakan. Iman sebagai kegiatan hidup, percaya kepada Allah akan terjadi kalau kita benar-benar mempercayakan diri kepada Allah. Dalam situasi suka, situasi duka, kita belajar untuk mempercayakan diri kepada Allah. Dalam segala keadaan. Dan itu sifatnya tidak normatif, melainkan sangat-sangat aplikatif, gitu ya. Jadi mempercayakan diri kepada Allah. Benarkah kita mempercayakan diri kepada Allah atau mempercayakan diri kepada diri kita sendiri? Ketika kita sulit untuk percaya pada orang lain, di situ kita diuji. Sudahkah kita benar-benar percaya pada Allah? Dengan cara mempercayakan banyak hal kepada orang lain. Ketika kita mempercayakan diri kepada Allah, kita diuji melalui berbagai peristiwa, jatuh bangun kehidupan. Di sini, apakah kita mempercayakan diri kepada Allah? Dan iman itu sebuah tindakan, melakukan. Kita mendengarkan, kita mempercayakan diri, dan melakukan. Banyak orang yang mendengarkan suara Allah, namun ketika sampai pada panggilan melakukan, ada begitu banyak pergumulan. Dan sampai pada akhirnya memilih mengatakan tidak, karena memang melakukan yang dikatakan Allah terkadang berjumpa dengan aneka tantangan kehidupan. Itulah kegiatan beriman, saudara. Dan kegiatan beriman itu diwujudkan dengan yang pertama, berpusat pada peristiwa di mana Allah yang menyatakan keselamatan dalam Yesus dan lewat Yesus bagi dunia yang dikasihinya. Dalam iman Kristen, kita meyakini hal ini. Sifat dari kegiatan beriman adalah memusatkan peristiwa Allah
yang menyatakan keselamatan dalam Yesus. Didasarkan pada apa yang diwartakan Yesus Tuhan kita. Berpusat pada suatu pribadi dan peristiwa. Dilakukan dengan menyapa hati dan berdampak pada kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, berpengharapan, keadilan, kebenaran. Jadi ini pusat peristiwa Kristus menyapa kita, setiap pribadi disapa oleh Allah. Setiap pribadi begitu berharga di mata Allah, dikasihi oleh Allah. Dan sapaan Allah itu berdampak pada hidup kita yang dipenuhi sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada keadilan, ada kebenaran diwujudkan. Dan kita melakukannya dengan semangat, dengan antusias dalam pemikiran-pemikiran yang kontekstual dan persekutuan yang saling menumbuhkan. Maka seperti yang sudah kita bahas di awal, kekuatan kita nanti adalah sharing pengalaman. Dan sharing pengalaman itu akan diterangi oleh sabda Allah. Sabda Allah yang menerangi pengalaman itu menjadi refleksi yang berguna untuk nantinya membaharui kehidupan kita. Sehingga hidup yang dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, penuh pengharapan, penuh keadilan dan kebenaran, itulah kedewasaan dalam Kristus. Secara bismillah, maka upaya kita dilakukan dengan tujuan 4P. Dilakukan dengan 4P. Ada tindakan kita yang menyapa pribadi. Ada person. Hidupnya berpusat pada Kristus dan berkomitmen pada Kristus. Dan hidup yang berpusat pada Kristus itu selalu punya tujuan. Ada purpose. Hidup yang bertujuan sehingga setiap pribadi mengalami perubahan yang terus-menerus dalam rangka menjadi pengikut Kristus yang otentik. Pengikut Kristus yang otentik adalah pengikut Kristus yang bertekun untuk siap diubah dari hari ke sehari. Dan ia punya tujuan hidup. Ketika kita ditanya apa tujuan hidup kita punya tujuan yang sama, yang jelas, yang pasti, yaitu mengalami Tuhan, berpusat pada Tuhan sebagai hidup kita. Ada proses di mana proses itu menjadi saya pribadi siap mempersembahkan hidupnya, melakukan dan mengkader person yang lain. Sehingga ada produk, menghasilkan person yang dewasa secara spiritual dan memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalani proses serta hidup yang berdampak bagi masyarakat. Inti hidup orang percaya adalah semakin intim dengan Allah, hangat dalam bersekutu, dan menjadi berkat, berdampak bagi masyarakat di sekitarnya. Saudara, maka dari itu kita melakukan pengaderan dengan menggunakan bahan-bahan komunitas bina iman. Dan bahan-bahan ini dipersiapkan oleh LPP Senude untuk memperlengkapi kita. Ada topik-topik yang nantinya akan kita dalami bersama-sama. Supaya sebagai pribadi kita makin berpusat pada Kristus. Kita makin memiliki pemikiran yang jelas bahwa kita punya tujuan yang jelas, tujuan yang pasti. Kita siap untuk mempersembahkan kehidupan kita. Kita siap dibentuk dalam setiap proses sehingga menghasilkan pribadi-pribadi yang dianugerahi oleh Tuhan. Tahun ini
ada 5 topik yang akan kita gumulkan bersama-sama. Sebagai tindakan hidup beriman pada Allah, kita percaya, kita mempercayakan diri dan bisa dipercaya melalui tindakan-tindakan kita. Topik yang pertama pada bulan ini dan bulan depan, kita akan berbicara tentang keselamatan. Besok tanggal 11 kita akan melihat arti keselamatan secara umum. Tanggal 25 Februari kita akan melihat bahwa semua orang mendamba keselamatan. Tanggal 11 Maret kita akan melihat keselamatan dalam Yesus. Dan tanggal 25 Maret kita akan mempertegas hidup yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan mengikut Dia, hidup baru dalam Kristus. Dari mana kita mengenal keselamatan itu? Berita Alkitab menyapa kita. Dan Alkitab itu bukan sebuah buku yang turun tiba-tiba dari langit, langsung berbentuk buku seperti yang kita baca sekarang atau dalam bentuk seperti di HP kita atau di tab kita. Alkitab sebagai sebuah rahmat Allah yang mengajarkan pada kita makna kehidupan. Maka kita akan belajar bersama-sama tentang kanonisasi Alkitab, pengilhaman Alkitab. Apa itu perjanjian lama dan perjanjian baru? Dan saudara-saudari kita di Gereja Katolik mengenal Deuterokanonika dan Apokrif. Apakah itu dan bagaimana isi kedua hal itu juga punya makna untuk kita. Pada bagian ini, saudara-saudara, kita akan mencoba untuk melihat Alkitab dengan penalaran kita sekaligus menghayati wahyu Allah yang luar biasa itu dinyatakan kepada kita. Di topik ketiga, kita akan belajar tentang Yesus. Melalui Alkitab, kita mengenal Dia. Yesus Tuhan kita adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Ya, jangan dibolak-balik ya. Seringkali dalam dialektika kita dengan umat beragama lain, ada yang mengatakan Allah manusia kok menjadi Allah. Ini keliru. Berita Alkitab tidak pernah mengatakan begitu. Alkitab mengatakan Allah berkenan tinggal di antara kita, menjadi sama dengan kita. Itu baru benar. Ada proses, ada kenosis, pengosongan diri Allah. Dan kita akan melihat pada bagian pertama di bulan Juni tentang kenosis dan silsilah Yesus. Kita juga melihat bagaimana perjalanan Dia dari Palung ke Palang. Ya. Ini bukan Palang, tapi Palung ke Palang. Jadi bagaimana Dia, Tuhan kita, hadir di dunia, di Kataluma, di Palungan, sampai ke Palang untuk menyatakan keselamatan. Bagaimana kita menghayati mujizat Yesus bagi manusia di zaman ini? Apakah mujizat itu masih ada? Dan terkait dengan Yesus kita akan melihat Dia sebagai Sang Guru Agung. Itu topik kita yang ketiga. Topik yang keempat, kita akan belajar tentang Roh Kudus. Tuhan Yesus ketika Dia datang berkarya dan naik ke surga, dikatakan bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus. Kita akan memahami apa itu Roh Kudus.
kita akan menghayati Roh Kudus yang tercurah dan karunia roh. Kita juga akan melihat fenomena bahasa roh dan baptisan roh, bagaimana kita melihat hal itu. Dan Yesus yang mengutus Roh Kudus adalah Allah sendiri. Maka kita menghayati keselamatan dalam Yesus terjadi dalam penyertaan Bapa dan Roh Kudus. Itulah Trinitas. Topik tentang Trinitas akan kita bahas pada bulan Oktober dan November. Apakah Allah Trinitas itu? Apakah Allah Trinitas dan Kristus bagi kita hayati? Allah Trinitas dalam relasi dengan manusia seperti apa? Bagaimana Allah Trinitas dalam hidup bergereja dan relasiku bersama Allah Trinitas? Jadi berbicara tentang Trinitas sebetulnya berbicara tentang Allah persekutuan, Allah yang berelasi. Dan kita diundang untuk ikut serta dalam relasi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita diundang untuk turut serta bersekutu bersama Dia. Dan itulah anugerah. Siapakah kita ini? Hanya oleh karena anugerah Allah, kita dipanggil untuk bersama-sama menikmati persekutuan yang akrab bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang diwujudkan dalam persekutuan atau relasi sehari-hari. Dan di bagian akhir kita ada rekoleksi. Rekoleksi itu dari kata re dan collection. Kita akan mencoba untuk mengambil mutiara-mutiara yang berharga dari proses kita selama hampir 1 tahun. Kita akan bersama-sama merefleksikan apa maknanya proses ini buat saya. Apa yang harus kuubah dari apa yang saya jalani selama ini. Apakah perubahan-perubahan yang kumaksudkan itu nantinya bermuara pada kemuliaan Allah. Itu pada bagian akhir. Nah, saudaraku, buku Kombin ini merupakan sebuah karya yang mengajak kita untuk melihat pengalaman kita dari pemikiran Thomas Grum yang disebut sebagai shared Christian practice atau dengan bahasa Indonesia disebut dengan berbagi praksis Kristen. Berbagi praksis Kristen, praksis itu adalah antara pengalaman kita dan antara penghayatan atau teori yang kita ketahui disatukan sehingga kita diterangi oleh pengalaman-pengalaman dan teori atau pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan. Sifatnya itu partisipatif dan dialogis. Jadi kita memang betul-betul nantinya ada partisipasi, ada dialog-dialog, ada cerita-cerita. Kita tidak perlu malu bercerita, kita tidak perlu malu berbagi pengalaman, karena cerita, pengalaman itu tidak ada yang salah. Dari setiap pengalaman itu akan direfleksikan secara kritis. Dan dari refleksi itu kita akan bersama-sama membangun akses bersama dalam visi Kristen. Apa harapan saya di masa mendatang? Dari upaya kita mengambil makna atas setiap pengalaman-pengalaman hidup yang dijumpai. Dan di sini, saudara, dalam praksis itu kita akan mencoba untuk melakukan penghayatan. Praksis sebagai tindakan praktis yang berangkat dari refleksi itu
akan mengajak kita melakukan refleksi, aksi, dan semua saling memperkaya. Misalnya begini, saya merefleksikan hari ini pengalaman yang luar biasa. Tadi saya bersama Mas Budi di kebun mencari patok tanah, ya, karena sudah tertimbun oleh tanah bertahun-tahun, dan kami berdua itu menggali tanah cukup panjang untuk menemukan patok itu. Dalam hati saya berdoa, Tuhan, berikanlah kemampuan pada kami berdua untuk bertekun mencari sampai menemukan patok-patok yang terkubur itu. Jadi ini tanah milik LPP Sinode, ya, milik Sinode GKI juga. Saya dalam hati berdoa, saya berefleksi kalau dulu pernah ada upaya pematokan dan waktu itu saya terlibat di situ, pasti dengan ketekunan akan didapatkan. Itu refleksi saya, dan saya percaya Tuhan pasti menunjukkan, memberi kekuatan juga. Dari refleksi itu ada aksi, ada tindakan, dan aksi dilakukan terus-menerus. Saya dan Mas Budi kurang lebih 1 jam mencoba untuk menggali, dan kami menemukan. Temuan itu kami refleksikan. Ketekunan dan anugerah Allah yang membuat kami tekun, membuat kami sabar. Jam 12 siang di tengah-tengah panas terik yang luar biasa. Itu ternyata adalah rahmat Allah yang begitu indah buat kami dalam karya tadi. Itu refleksi. Dan buah refleksi itu nanti akan menjadi aksi lagi. Kalau begitu, apa yang akan kami lakukan besok? Nah, itulah aksi, refleksi, dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, pasti punya kisah-kisah yang begitu banyak yang bisa direfleksikan. Itulah praksis. Dan di sini dalam upaya kita melakukan praksis kehidupan ini, kita akan melakukan dengan model namanya Share Christian Practice atau BPK, berbagi praksis kehidupan. Kita akan diarahkan ke praksis masa kini, dan cerita-cerita kita adalah cerita-cerita yang betul-betul hidup dengan pengalaman kita. Diarahkan ke beberapa aspek dari kehidupan mereka, kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup di dunia ini dalam anugerah Allah. Dan kita berjumpa dengan kenyataan-kenyataan yang real. Cerita-cerita itu sifatnya konkret. Ada banyak topik bisa dibicarakan, ada historis, nilai, kepercayaan, konsep, peristiwa, situasi, dan sebagainya, yang membuat kita semua aktif untuk berbagi berkat-berkat melalui kisah-kisah kita. Dan di sini, saudara, kita akan belajar untuk semakin meyakini bahwa secara teologis konsep ini akan mengajak kita untuk melihat bahwa Allah secara aktif berkarya dalam sejarah kehidupan kita. Siapakah kita ini? Siapakah Wisnu Sabto Nugroho itu? Bagaimana Allah berkarya secara aktif dalam kehidupan saya, kehidupan saudara, kehidupan kita semua. Hari ini Ayah berkarya begitu luar biasa, dari pagi hari, siang sampai nanti malam ketika kita tidur. Ketika kita tidur, kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Dalam ketidaksadaran kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi Allah menyatakan dirinya dalam diri kita, dalam tidur kita, di mana kita tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Setiap kita adalah subjek. Maka cerita-cerita kita menjadi penting untuk dijadikan
sebagai sarana untuk semakin menghayati kebenaran firman Allah. Maka dalam proses ini kita akan bercerita secara jelas dan tidak perlu disanggah, kita spesifik mencoba untuk menyampaikan kisah-kisah kita supaya menarik bagi sahabat-sahabat kita. Kita mencoba untuk menyelesaikan setiap perkara yang mungkin belum beres. Maka dalam proses ini kita juga akan belajar untuk saling memulihkan satu sama lain. Menjadi topik yang relevan untuk kita, dan itu semua untuk pemerintahan Allah. Karena kita percaya setiap pribadi diutus untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dalam proses ini ada 5 langkah. Jadi besok dalam pertemuan kita selalu ada 5 langkah. Langkah yang pertama itu berdasarkan pengalaman kita, menceritakan pengalaman. Kemudian setelah kita bercerita pengalaman, kita akan mencoba untuk mengolah pengalaman dari cerita itu. Misalnya tadi cerita saya tadi bersama Mas Budi di kebun LBS, saya menceritakan pengalaman yang kami dapatkan, coba diolah, refleksi kritis terhadap cerita itu apa. Nah, langkah ketiga, kita akan mendengarkan firman atau cerita atau disebut dengan visi Kristen. Di sini mendengarkan firman dari berita Alkitab menjadi hal yang penting karena Alkitab akan menerangi setiap refleksi kita, setiap pengalaman kita. Dan setelah itu kita mencoba untuk memaknai pengalaman secara baru berdasarkan terang firman Tuhan, apa yang kudapatkan. Dan di bagian akhir setiap perjumpaan kita akan mencoba untuk membaharui hidup. Keputusan apa yang kulakukan untuk hidup sesuai iman Kristen. Nah, maka Bapak Ibu, dalam proses ini kami mengharap Bapak Ibu juga bisa menyediakan alat-alat tulis. Apa fungsi alat-alat tulis itu? Fungsinya adalah supaya kita bisa mencatat setiap pengalaman kita, apa refleksi kita, dan kita bisa mencatat apa komitmen kita untuk hidup sesuai dengan iman Kristen. Dan melalui media komunikasi, melalui grup WA, kita pun nantinya bisa berbagi kisah-kisah kehidupan. Kehidupan kita, bukan kehidupan orang lain. Kehidupan kita yang nantinya direfleksikan untuk dimaknai dengan terang firman Allah dan membaharui kehidupan kita. Nah, itulah kira-kira arah kita ke depan. Karena ini orientasi, maka di sini kami menyampaikan hal-hal yang perlu untuk dilakukan bersama dalam proses ini. Yang pertama, proses ini menghendaki setiap pribadi aktif. Yang kedua, dalam proses ini kita akan bersama-sama dengar-dengaran satu sama lain. Yang ketiga, kita akan mencoba untuk mengolah setiap pengalaman yang ada untuk mendewasakan iman kita dalam Kristus karena diterangi oleh kebenaran firman Allah. Yang keempat, mari kita bertekun karena proses ini bisa jadi membuat kita sedikit menggoncangkan pemikiran iman kita, dan itu penting supaya kita makin mendalami. Dalam proses ini kita diajak untuk melakukan meditasi kehidupan. Meditasi kehidupan itu dari kata mediatri, yaitu membolak-balik pikiran kita. Proses beriman adalah proses membolak-balik pikiran kita. Jadi
Jadi kalau firman Tuhan katakan, kamu tidak lagi minum susu, namun harus makan makanan yang keras karena sudah dewasa. Jadi proses makan makanan yang keras itu juga bisa kita jumpai. Kemauan kita untuk menikmati makan makanan yang keras karena kita sudah dewasa. Dewasa dalam Kristus berarti siap untuk ditumbuhkan dan ditambahkan. Ditumbuhkan dan ditambahkan berarti kesediaan kita membuka hati. Hati kita ibarat wadah. Maka Tuhan Yesus katakan, anggur baru, kirbat baru. Kalau kita mau membaharui diri, siapkanlah diri dengan kantong yang baru. Supaya ketika anggur yang baru dimasukkan, kantongnya tidak rusak, namun bisa menyimpan anggur itu untuk menjadi kebaikan. Dan yang berikutnya, disinilah kita saling memberkati satu sama lain. Sebab dengan berbagi berkat itulah kita akan bersama-sama bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin Bu Erni, Pendeta Murtini, Pendeta Kristi, atau yang lain-lain akan menambahkan. Saya persilahkan. Mari, saya persilahkan. Sampun jos. Terima kasih Bu Murtini. Mari Bu Erni. Udah komplit juga Pak Wisnu. Luar biasa. Ya, sambil dinikmati tehnya. Ya. Monggo, mari silahkan. Baik. Apakah dari sahabat-sahabat ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Mari saya persilahkan. Ya, baik, karena ini sifatnya masih pengenalan. Mungkin Bu Erni ada info-info penting, saya persilahkan. Ini hari apa ya Pak Wisnu sekarang? Hari Rabu. Rabu ya, berarti kita perjumpaan pertama kali nanti 2 hari lagi begitu ya. Tanggal 11 ya. Jadi tanggal 11 kita akan berjumpa lagi. Berjumpanya sama seperti ini online pukul 6 sore. Jadi kita mulai pukul 6 sore dan kita akan memulai seperti ada di kurikulum. Jadi kita mulai topik keselamatan, topik yang pertama ya Pak Wisnu ya. Ya, benar Bu. Topik yang pertama keselamatan, kemudian kalau kita lihat subtopiknya itu juga keselamatan ya, 11 Februari begitu ya. Pembicaranya kalau nggak salah Pak Wisnu atau Bu Murtini ya. Saya juga. Pak Wisnu lagi ya saya kira ya, karena pada waktu itu kami menyusun orientasi di RUT begitu ya, wajib ini ya di RUT-nya LPPS. Kemudian yang mengawali itu usulan Bu Murtini harus juga Pendeta Wisnu. Jadi kita ketemu lagi dengan Pendeta Wisnu nanti yang akan sebetulnya bukan Pak Wisnu sendiri kok ya nanti ya. Kita kan juga sharing begitu ya. Kita akan masuk dalam kelompok breakout room begitu, di mana kita nanti sharingnya bisa jadi di depan, bisa jadi di belakang begitu ya. Nanti Pak Wisnu yang akan memberikan guidance ya. Jadi kalau tadi step-stepnya sudah dijelaskan begitu. Ada 2 kali sharing begitu ya, tapi nanti pada prakteknya supaya kita lebih efisien begitu waktunya, jadi sharing di dalam breakout room terjadi 1 kali. Nanti bisa jadi di depan, bisa jadi di belakang begitu ya setelah mendengarkan
Alkitab. Itu tergantung nanti dari fasilitatornya, begitu ya, narasumbernya. Jadi nanti kita lihat bagaimana Pak Wisnu nanti mengarahkan kita, begitu ya, untuk kita praktek, begitu ya, praktek SCP, Share Christian Praxis, begitu, dengan topik yang pertama, yaitu keselamatan. Begitu saya kira ya. Jadi yang perlu disiapkan saya kira hadir, begitu ya. Terus kemudian kita sama-sama belajar bersama-sama, begitu. Mungkin perlu bawa Alkitab ya Pak Wisnu, Alkitab ya. Semua saya kira Alkitab sudah tersedia ya. Entah itu di komputer, entah itu di HP, entah di mana saja kan kita kemana-mana bawa ya sekarang ya. Saya kira itu saja ya Pak Wisnu. Apalagi saya nggak tahu Pak Wisnu mungkin ada alat tulis supaya kita bisa mencatat pokok-pokok. Oh betul ya. Supaya nanti pada bagian akhir ketika recollection kita bisa menemukan mana yang begitu berkesan buat kita yang akan menjadi poin perubahan dalam hidupku. Sehingga itu menjadi purpose buat kita. Itu alat-alat yang penting untuk kita. Dan juga melalui catatan kita bisa mencatat kira-kira pergumulan siapa yang bisa kita tulis hari ini untuk didoakan. Karena dalam kita berproses, kita juga akan saling mendoakan satu sama lain. Kita akan berusaha untuk menjadi tim-tim doa yang saling meneguhkan satu sama lain. Gitu Bu Erni. Ya, baik saya kira. Saya kira itu ya Pak Wisnu ya. Terima kasih banyak. Ya. Bu Murtini mungkin ada yang mau ditambahkan? Kita di bidang 1 pilar 1 ada Pendeta Kristi juga ya. Betul ya. Bu Kristi tadi mana ya? Bu Kristi. Oh itu dia. Cukup Bu. Silakan Bu Kristi ya. Jadi ada Bu Kristi, Pendeta Kristi, Pendeta Murtini, ada Pendeta Wisnu yang bukan pendeta cuman saya begitu ya. Jadi saya ini MC gitu ya gunanya di sini. Mari silakan Bu Kristi. Pendetanya pendeta Bu. MC-nya pendeta ini. Disuruh ke sana, disuruh sini manut saya. Monggo nggak ada. Saya kira cukup Bu. Cukup ya Bu Murtini juga ya. Kembalikan lagi ke Pak Wisnu, gimana Pak Wisnu? Masih ada lagi atau orientasi? Jadi sahabat-sahabat yang mau bertanya atau mau menambah? Oh ya, masih ada yang mau bertanya? Mari silakan. Siapa ya saya? Bu Yeni ya, Bu Yeni dari GKI Ngupasan. Silakan Bu Yeni. Enggak, saya cuma mau tanya aja, ini apa yang disampaikan Pak Wisnu ini, apakah bisa dikirim soft copy-nya sehingga yang tidak bisa hadir saat ini bisa melihat lagi gitu loh. Ya. Bisa sangat bisa Bu, sangat bisa. Di grup ya Pak ya. Grup ya, di grup. Ya, terima kasih Pak. Sama ini saya melihat di anggota grup dari GKI Ngupasan kok sepertinya ada kurang satu. Ibu Wati Atmoko sepertinya belum masuk di grup. Oh ya. Nanti Mas Budi akan memasukkan di grup. Sekiranya belum ada nomor kontak Bu Wati, nanti bisa dibantu ya. Ya, oke. Terima kasih. Oke, jadi untuk bahannya nanti mungkin bisa diposting juga di grup WA ya Pak Wisnu ya, bisa ya, boleh ya. Sangat bisa. Ya. Jadi jangan khawatir Bu Yeni. Jadi LPPS itu bukan menganut copyright ya, tapi right to copy begitu ya. Jadi kita berhak untuk membagikan begitu ya materi yang sudah dibagikan oleh Pendeta Wisnu di sini di gereja kita masing-masing tuh, directly ke gereja kita masing-masing dan kemana saja begitu ya. Jadi kita berhak itu untuk membagikan. Diwartakan sampai ke ujung bumi. Betul, iya. Tidak ada patennya ya Pak Wisnu ya kalau kerajaan Allah ya. Ada lagi selain Bu Yeni? Mungkin saya mau komentar sedikit Pak Wisnu, Bu Erni. Mari silahkan Pak Her Cahyo. Ya, itu bukunya yang kita mau pelajari itu atau kita pakai teorinya kan dari orang
California ya, orang Amerika ya. Itu kan mereka spontan sekali ya, kalau ditanya langsung jawab atau disuruh bikin sharing gitu, mereka cepet gitu nangkep atau ambil inisiatif. Tetapi ini kita kan orang Indonesia ya, orang Jawa lagi, itu kalau disuruh monggo sharing, wah itu alotnya setengah mati itu pasti. Nah ini mungkin perlu usaha keras dari para pimpinan kelompok, dan lagi itu berhubungan erat dengan waktunya. Kalau kita punya waktu mungkin cuma 2 jam, nah ini akan menjadi kendala karena kita juga sungkan. Mau cepet-cepet nanti dikiranya cari perhatian gitu kan. Mau cerita ini nanti dikiranya wah ini teroris atau ini. Nah itu makanya mohon Bapak Ibu sekalian juga paling tidak mengingatkan kalau kita mau belajar sungguh-sungguh mungkin hal semacam itu harus kita tackle bersama gitu ya, dan juga mengingatkan monggo waktunya perlu diperhitungkan sehingga cepat-cepat respon lah gitu. Saya kira itu masukan dari saya, Pak. Terima kasih. Benar sekali yang dikatakan Pak Her. Jadi berbagi pengalaman itu bagi orang Timur itu memang bukan hal yang mudah karena bisa ada anggapan dikira sombong, pamer, dan sebagainya. Ya, namun dalam proses ini kita akan belajar hal itu, belajar tentang berbagi pengalaman atau dengan bahasa kesaksian, mempersaksikan pengalaman kita bersama Tuhan dalam hidup sehari-hari, dan nanti juga akan di dalam konseling kita difasilitasi dengan breakout room yang melalui hal itu semoga kita bisa berjumpa dalam kelompok yang lebih kecil supaya di sana kesaksian-kesaksian dan terang firman Allah semakin dihayati, didalami oleh sebanyak mungkin orang melalui kelompok-kelompok. Dan di kelompok-kelompok saya kira orang akan bisa berbagi cerita secara proporsional. Terima kasih Pak Her untuk masukan yang bagus. Terima kasih. Pak Wisnu mau tanya. Oh iya Bu. Apakah ada tata tertib untuk kita sebagai peserta mengikuti pembinaan ini? Misalnya maksimal tidak hadir 3 kali atau tata tertib yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini mari silakan Bu Erni, Bu Kepala Sekolah kita. Oke, kalau mengenai tata tertib itu ya Bu ya, kami berharap itu bisa hadir terus begitu ya. Nggak ada wah ini kalau nanti seperti di UKDW atau di UGM, saya kira ini berbeda ya, kita lebih fleksibel di sini, tapi harapannya sangat diharapkan sekali begitu hadir begitu ya, kecuali kalau terpaksa, sangat terpaksa begitu, karena sayang sekali ya kalau sampai kehilangan satu subtopik begitu ya. Tapi kalau sangat terpaksa sekali begitu ya, karena ada satu hal yang nggak bisa ditinggalkan ya sudah, tidak apa-apa begitu. Kami toh juga tetap memberikan materinya begitu ya, yang berupa PowerPoint. Dan ini saya kira penting juga ya, kita punya breakout room nanti dan ada fasilitator begitu ya di situ. Nah, ini gunanya begitu ya. Ketika salah satu tidak hadir begitu, kita bisa berjumpa, tidak harus di kelas ini, tapi di luar kelas begitu, sehingga temannya yang lain langsung SCP begitu ya, dengan yang yang tidak bisa hadir gitu ya, bisa langsung membantu membimbing temannya yang lain yang tidak hadir. Itu harapannya begitu ya. Jadi saya kira harapannya tetap bisa hadir, tapi seandainya terpaksa kita punya cara begitu ya, karena ini metodenya sudah SCP begitu, dan saya kira bagaimana kita mempraktekkan di kelompok yang paling kecil ya, di kelompok ketika kita punya kelompok berbagi di kelas ini, saya kira begitu. Jadi tidak usah khawatir begitu ya ketinggalan gitu ya, karena temannya pasti akan membantu, minimal fasilitatornya begitu ya akan bisa membantu. Begitu ya Bu Christina. Terima kasih Bu. Jadi ini nanti terima kasih diri kita yang mengatur diri kita sendiri. Gitu. Mari silakan kalau ada yang lain, Bu Neni. Iya, mau tanya Pak, kan kami mendapat buku ini Pak. Saya baru lihat sekilas, ada banyak pertanyaan.
sebelum kelas ini wajib diisi dulu atau enggak, atau diisi bersama di kelas bagaimana? Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Neni. Jadi buku ini mirip buku panduan dan setiap pertanyaan itu bisa diisi sendiri maupun bersama-sama. Jadi sifatnya pertanyaan itu untuk memperkaya kita berdasar pengalaman kita masing-masing. Gitu Bu. Dan bisa jadi dalam pertemuan nanti fasilitator dengan pertanyaan lain juga itu bisa jadi. Gitu. Jadi, buku ini sifatnya panduan, jadi bukan tekstual. Kalau tekstual itu kan harus letter sama, namun karena panduan maka inti dari buku itu yang kita gunakan, metodenya kita gunakan, namun besok pertanyaannya apa, nah itu fasilitator juga kewenangan untuk membuatnya. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih Bu Neni. Mungkin saya bisa tambahkan ya Pak Wisnu ya. Jadi ini bukan seperti kuliah begitu ya. Jadi jangan terlalu tegang begitu ya. Jadi ini yang kita bagikan ya hidup kita sendiri begitu ya. Hidup kita bersama-sama Tuhan, bersama-sama dengan orang lain, itu yang kita bagikan gitu ya. Enggak seperti kuliah. Kalau kuliah waduh harus baca tuh berapa chapter begitu ya. Nanti ditanya sama dosennya. Kalau ini enggak ya, tadi Pak Wisnu sudah mengatakan kita berbagi secara otentik. Jadi apa yang ada begitu ya. Tadi Pak Wisnu juga membagikan ya pengalaman yang tadi siang begitu, baru dialami sama Pak Budi, tidak mengada-ada begitu ya, real yang dihadapi Pak Wisnu. Saya kira setiap hari berjumpa sama orang lain, dan ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita kan juga berelasi dengan Tuhan juga begitu ya setiap saat ya. Itu yang diceritakan. Jadi nggak usah terlalu tekstual begitu ya dengan buku itu, tapi buku itu memberikan kepada kita guidance begitu ya, untuk kita bisa punya sistematika, tapi tidak harus mati begitu ya. Kalau itu nggak baca bukunya jadi nggak bisa berbagi, saya kira nggak seperti itu gitu ya. Begitu ya Pak Wisnu ya. Jadi supaya nggak tegang begitu. Pak Wisnu kalau ngajar juga nggak tegang kok. Gitu. Apalagi kalau berjumpa onsite fisik ya lucu, Pak Wisnu itu lucu sekali begitu ya. Jadi membuat kita itu yang ngantuk jadi melek sebetulnya. Padahal saya itu sangat serius tuh. Oh gitu ya Pak Wisnu ya. Serius lucunya. Ya oke. Apakah masih ada lagi? Mari Bu Petrus, iya. Silakan. Pak Budi, saya itu kan masih ada di Jakarta ya. Sementara buku ada di Jogja. Apakah belum dikirim filenya? Apakah bisa ya untuk tanggal 11 besok? Ya, jadi untuk file bisa Pak Budi ya? Ya. Sudah Pak, Marwati 265 apa ya? Ada kok Pak, ada terdaftar di sini. Oh, belum masuk ya saya ya. Coba saya lihat. Ya, terima kasih. Sama-sama, betul terus. Ya, baik. Saya kira kalau sudah cukup, nanti terkait dengan info-info untuk kebersamaan kita bisa ditanyakan di grup WA. Dan malam hari ini terima kasih untuk kehadirannya. Kita sudah menjalani orientasi. Jadi orientasi ini bukan seperti ospek zaman dulu, enggak ya dipelontosi, disuruh pakai topi keliwir-keliwir, itu zaman saya dulu. Dan itu zaman saya itu dulu yang mengorientasi angkatannya Bu Murtini, waduh itu jadi keras sekali itu. Saya disuruh pakai keliwir-keliwir, pakai kalung duit 100-an, bawa balok atau tolok goren, aduh itu berat sekali zaman dulu. Nah, untuk kita orientasinya yang santai-santai saja supaya kita memahami arah kita. Baik saudaraku, kita akan mengakhiri kebersamaan ini
kembali kita akan memuji Tuhan seperti rusa rindu merindukan air yang dari Tuhan, kesejukan kehidupan dari Tuhan. Itu ungkapan kita karena kita memang merindukan Tuhan dengan luar biasa. Setelah ini nanti Pendeta Murtini akan menutup dalam doa. Mari saya persilahkan. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita menutup introduction pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih bahwa kami boleh saling mengenal satu dengan yang lain melalui acara kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk introduksi yang sudah berjalan dengan baik, yang telah disampaikan oleh Pak Wisnu. Kiranya Tuhan memberkati acara kami ini sehingga menjadi bekal bagi kami ya Tuhan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan komunitas Bina Iman ini. Kami serahkan Bu Erni yang menjadi kepala sekolah di komunitas Bina Iman ini. Biarlah berkat tuntunan hikmah dari Tuhan yang boleh menyertai Bu Erni. Kami serahkan kami semua yang saat ini boleh hadir dan berkati kami dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya kesehatan, damai sejahtera, berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami semua. Kami serahkan rencana kami di hari Jumat nanti dan di hari-hari selanjutnya di mana kami boleh berkumpul bersama untuk kami boleh saling mempersiapkan diri menjadi para pelayan-Mu. Tuhan kiranya berkenan memberkati semua rancangan kami. Terima kasih untuk APP Sinode. Terima kasih untuk gereja-gereja Tuhan. Terima kasih untuk semua kami yang sudah Tuhan izinkan untuk bertemu bersama. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah kenaikan angka COVID ini. Kiranya kami boleh mengatasi semuanya dengan baik. Bimbing kami semua ya Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Amin. Demikian Pak Wisnu, terima kasih. Sebentar, Bapak ini Ibu. ada chat ini ya dari Pak Heri Cahyo ya. Saya kira ada chat yang belum dibaca. Mari silahkan. Apalagi ini ada beberapa chat. Bentar ya, Pak Didik. Bu Erni, sebetulnya informasi yang diberikan membuat kami tadinya sudah semangat berjuang jadi kendor lagi. Jadi mau santai-santai saja. Padahal kalau dikaji sekolah di universitas itu ilmu yang sementara dan dipelajari dengan disiplin tinggi. Apalagi kalau ilmu yang bersifat kekal ini kekristenan, bukannya harus serius betul. Tidak main-main, apalagi santai-santai. Bagaimana Tuhan Yesus yang menderita sampai mati, apa kita santai-santai, begitu ya. Nah, ini Pak Heri Cahyo, mana Pak Heri Cahyo? Terima kasih Pak Heri Cahyo dari GKI Maleo ya. Jadi cara metode belajar itu ada dua, begitu ya. Saya ini termasuk yang dididik seperti itu, begitu ya. Jadi dengan disiplin yang tinggi, begitu ya, dengan orang tua saya ya. Makanya saya bisa mencapai tingkat pendidikan yang paling tinggi itu karena itu, begitu, dipus oleh orang tua saya, begitu ya. Ini baik, begitu ya, dan saya mensyukuri saya saya hidup di di zaman seperti itu, begitu ya. Tapi saya ke anak saya nggak begitu. Gitu. Saya ke anak saya tidak seperti itu. Zaman sudah berubah, begitu ya. Jadi kalau saya dulu belajar itu terpaksa gitu. Walaupun saya tahu ini positif gitu ya, belajar itu terpaksa begitu. Dan saya ingat betul ketika saya lulus S1 itu saya sudah kapok-kapok gitu rasanya. Saya lulus dengan nilai yang cukup baik begitu ya. Tapi saya kapok, udah nggak mau udah belajar lagi gitu. Kapok saya karena udah capek gitu ya belajar. Tapi toh akhirnya dengan anugerah Tuhan begitu ya, saya bisa melanjutkan ke level yang berikutnya. Tapi beda dengan anak saya sekarang. Anak saya itu saya nggak pernah nyuruh dia belajar gitu. Dia belajar sendiri. Saya lebih membebaskan dia begitu ya. Kalau kamu lagi suka belajar, belajar. Kalau kamu lagi nggak suka belajar, ya nggak belajar nggak apa-apa.
Tapi akhirnya itu membangun dirinya sendiri bahwa dia bisa mendisiplin dirinya sendiri begitu ya. Dia bisa menikmati itu apa itu sekolah gitu ya. Dan itu keluar dari hasratnya sendiri, bukan dorongan dari luar begitu ya, tapi itu keluar dari dirinya sendiri. Nah, argumentasi saya mungkin itu ya, Pak Cahyo ya. Jadi agak berbeda. Kalau dulu saya dididik kayak teori X ya, gitu ya. Kalau sekarang enggak. Milenial itu lebih apa namanya? Bebas begitu, tapi bukan berarti yang lebih bebas seenaknya ini jadi tidak berkualitas. Saya kira tidak demikian juga, karena kebebasan itu juga akhirnya menimbulkan sebuah kreativitas begitu ya. Dan ini metode SCP ini metode yang demikian saya kira ya, kita akan mengeluarkan otentisitas ya dari diri kita sendiri begitu, bukan karena dipaksa, bukan karena presensi, tapi saya hadir karena saya mau. Saya kira itu. Ya, dan Tuhan Yesus pun kan juga keselamatan itu untuk dinikmati juga begitu ya. Bukan karena saya sudah diselamatkan saya harus melayani dia, tidak ada keharusan. Tapi Tuhan mau kita melayani dengan sukacita. Saya kira begitu ya Pak Heri Cahyo. Semoga bisa menjawab. Jadi bukan berarti saya meminta peserta santai-santai, enggak juga begitu ya. Tapi nanti dari kita menghayati refleksi aksi, kita semakin mencintai Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, enggak usah dipaksa, gitu ya. Kita akan terus melayani Dia sampai mati. Itu saya kira. Terima kasih Pak Heri Cahyo, cukup menjawab. Saya kira mungkin Pak Wisnu bisa menambahkan dari komentar Pak Heri Cahyo, tapi saya sangat menghargai yang dituliskan Pak Heri Cahyo. Terima kasih. Jadi ajakan Pak Heri Cahyo untuk benar-benar serius ini sesuatu yang baik buat kita, dan itu berangkat dari diri kita masing-masing yang ingin semakin mengalami Tuhan. Jadi saya ingat sebuah ilustrasi tentang minyak ikan dan anjing dan minyak ikan. Jadi, ada seorang pemilik anjing yang dia setiap pagi memaksa anjingnya minum minyak ikan supaya sehat. Ya karena dengan cara dipaksa itu, maka anjingnya itu tidak suka dengan minyak ikan. Sebab setiap pagi mulutnya dicangar, dibuka, dan si pemilik meminumkan. Ya benci sekali dengan minyak ikan itu. Namun suatu kali minyak ikan itu, botol minyak ikan itu jatuh, dan minyak ikannya kemana-mana, tersebar kemana-mana, dan si anjing itu mencium-cium. Itu yang sepertinya dipaksakan oleh tuanku untuk diminum, dan tanpa dengan dipaksa anjing itu mencari kemana-mana setiap tebaran minyak ikan yang tersebar jatuh, dan dia sangat menikmati. Barangnya sama-sama minyak ikan, namun ketika diberikan dengan cara dipaksakan kepada anjing itu, dia tidak pernah bisa menikmatinya. Ketika dia tahu dan dia mencari sendiri, dia bisa menikmati minyak ikan itu. Nah itu gambaran dalam kita berproses. Kita sama-sama mau mengalami firman Allah dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi disinilah kedewasaan kita akan terus ditantang untuk ditumbuhkan. Terima kasih Pak Heri Cahyo untuk nasihat baik.